Hai guys, pernah nggak sih kamu duduk di antara penonton, terus tiba-tiba ada pembicara yang bikin kamu kayak, gila, keren banget, sampai merinding sendiri atau bahkan ikutan nangis? Nah, video kali ini bakal ngebahas rahasia di balik pidato-pidato hebat itu. Tenang, nggak usah takut grogi atau bingung mulai dari mana. Di sini kita bahas bareng-bareng step by step, biar pidatomu nanti bisa bikin semua orang terpukau. Siap-siap jadi pusat perhatiannya. Pernahkah kamu mendengarkan pidato yang membuatmu terinspirasi, tertawa, atau bahkan menangis? Apa rahasia di balik pidato hebat itu? Dalam video ini, kamu akan mempelajari 3 hal penting. Cara menyusun isi pidato, membuka dengan menarik, dan menutup dengan kesan mendalam. Oke guys, pertama-tama kita bahas soal isi pidato dulu. Bayangin deh, isi pidato itu kayak mie instan. Enak kan kalau bumbunya pas, nggak keasinan atau hambar? Nah, sama kayak pidato, isinya harus tertata rapi biar pesanmu sampai ke penonton. Pertama, tentuin dulu bumbu utama alias ide pokok pidatomu. Mau bahas tentang pentingnya sarapan atau mungkin cara move on dari mantan? Setelah itu, baru deh kita susun bumbu pelengkap, yaitu 2-5 poin penting yang mendukung ide pokokmu. Misalnya nih, kamu mau bahas soal pentingnya sarapan. Poin pertama bisa tentang manfaat sarapan buat konsentrasi, poin kedua tentang pengaruhnya ke energi, dan poin ketiga tentang sarapan sehat yang praktis. Nah, biar makin mantap, pilih pola organisasi yang pas buat topikmu. Bisa kronologis, spasial, kausal, problem solution, atau topikal. Sekarang, gimana caranya nyambungin? Semua poin itu biar nggak kayak gerbong kereta lepas, ya? Tenang, kita pakai konektor alias kata hubung, guys. Ada transition, internal preview, dan signposts. Transition itu kayak jembatan, menghubungkan poin satu ke poin berikutnya. Misalnya, setelah membahas manfaat sarapan, sekarang kita bahas yuk soal pengaruhnya ke energi. Internal preview itu kayak bocoran ke penonton tentang apa yang akan dibahas selanjutnya. Contohnya, selanjutnya, kita akan membahas 3 jenis sarapan sehat yang praktis. Terakhir, signpost itu kayak rambu-rambu yang nunjukin posisi kita di dalam pidato. Contohnya, pertama-tama, selanjutnya, sebagai kesimpulan. Dengan begini, pidatomu akan mengalir lancar kayak air, dan penonton pun betah mendengarkan. Oke guys, sekarang kita bahas tentang pembukaan dan penutup pidato. Bayangin deh, kamu lagi nonton film, tapi opening scene-nya ngebosenin. Bisa jadi kamu langsung ganti channel kan? Nah, sama kayak pidato, pembukaan yang menarik itu penting banget buat nyangkut perhatian penonton. Ada beberapa cara jitu nih buat bikin pembukaan yang bikin semua mata tertuju padamu. Pertama, coba deh mulai dengan cerita pribadi yang relevan dengan topik. Misalnya, dulu, saya nggak pernah sarapan, dan akibatnya. Kedua, kamu bisa pakai kutipan terkenal yang menginspirasi. Ketiga, coba deh sajikan fakta mengejutkan yang bikin penonton penasaran. Atau, kamu bisa mulai dengan pertanyaan retoris yang memancing mereka berpikir. Ingat, setelah membuka, jangan lupa sampaikan tujuan pidatomu dan kasih gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas. Nah, kalau pembukaan udah bikin penonton terpukau, jangan lupa kasih penutup yang membekas di hati guys. Penutup ini kayak pesan moral yang ingin kamu sampaikan. Pastikan penutupmu memberikan sinyal jelas bahwa pidatomu sudah selesai, dan kuatkan kembali ide utamamu. Ada beberapa cara nih buat menutup pidato dengan epik. Kamu bisa merangkum poin-poin penting, mengutip kata-kata bijak, atau menutup dengan kalimat dramatis yang menggugah emosi. Oh iya, satu lagi, kamu juga bisa kembali ke pembukaan untuk menciptakan kesan menutup lingkaran. Dengan begini, pidatomu akan membekas di hati penonton, dan mereka pun termotivasi untuk melakukan sesuatu. Chapter 3, Peta Harta Karun Pidatomu. Oke guys, setelah tahu isi dan struktur pidato, sekarang kita bahas tentang peta harta karun, alias outline. Outline ini penting banget guys, biar kamu nggak blank di tengah jalan pas presentasi. Bayangin deh, lagi asik-asiknya ngomong, tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Kan berabe. Ada 2 jenis outline nih, yaitu preparation outline dan speaking outline. Preparation outline itu kayak catatan lengkap yang kamu buat pas nyiapin materi. Di sini, kamu tulis semua detailnya, mulai dari tujuan pidato, ide pokok, poin-poin pendukung, transisi, sampai kesimpulan. Nah, kalau speaking outline itu kayak kontekan ringkas yang kamu bawa pas tampil. Ingat, ini cuma contekan, jadi tulis poin-poin pentingnya aja, pakai keyword atau frasa pendek, biar gampang diingat.
Biar makin mantap, tambahin juga petunjuk buat diri sendiri di speaking outline. Kayak akot atau gerakangan. Jadi, pas ngeliat keyword dampak, kamu inget buat berhenti sejenak, kasih jeda dramatis, dan natap mata penonton dengan penuh penekanan. Misalnya nih, kamu mau pidato tentang bahaya nyontek. Di speaking outline, kamu bisa tulis begini. Opening, pernah lihat temen nyontek? I, masalah, nyontek merajalela. I, dampak pen audience, merusak moral. Itai, solusi, belajar rajin, jujur itu keren. Nah, dengan outline yang jelas dan terstruktur, kamu bisa lebih percaya diri dan fokus saat presentasi. Ingat, outline ini bukan cuma formalitas, tapi beneran penting buat ngebantu kamu menyampaikan pidato yang terstruktur, jelas, dan memukau. Outro, jadilah singa panggung. Gimana guys? Udah siap jadi singa panggung dan bikin semua orang terpukau dengan pidatomu? Ingat, kunci pidato yang hebat itu bukan cuma isi yang bagus, tapi juga penyampaian yang menarik dan membekas di hati. Nah, sekarang kamu udah punya senjata rahasia buat bikin pidato yang keren abis. Daripada cuma dianggurin, yuk langsung praktik. Ingat, practice makes perfect. Semakin sering latihan, kamu akan semakin percaya diri dan lancar dalam menyampaikan pesanmu. So guys, tunggu apa lagi? Tunjukkan pada dunia bahwa kamu punya suara yang perlu didengar. Selamat berlatih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana menyusun pidato yang logis, membuka dengan kuat, dan menutup dengan kesan mendalam. Jangan lupa, outline bukan hanya alat bantu, tapi kunci sukses pidato kamu. Selamat menyusun dan menyampaikan pidato terbaikmu.